Halo, selamat siang teman-teman. Hari Rabu tanggal 1 Januari 2025. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat tahun baru buat teman-teman semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan juga apa yang belum tercapai di tahun lalu 2024 semoga bisa satu persatu kita wujudin di tahun ini 2025. Amin ya teman-teman ya. Oke. Dari info yang beredar, itu kalau tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan 1 Januari 2025, itu biaya transportasi umum di Jakarta itu gratis, nggak gratis banget sih. Rp1 teman-teman, Rp1 untuk Transjakarta, MRT, dan juga LRT. Nah ini aku mau kasih tunjuk teman-teman nih, beneran nggak sih ini ongkosnya Rp1 doang. Aku berada di halte Kebayoran Lama ya, untuk menuju ke CSW teman-teman. Tadi sih aku lihat saldoku itu sebanyak Rp90.040 kalau nggak salah. Oh ya, ini halte Kebayoran Lama, ini salah satu halte di rute favorit banyak orang teman-teman. Karena ini berada di atas sendiri ya, jalur Transjakartanya. Dan banyak yang nyebut sih ini jalur langit. Karena emang paling tinggi di antara jalanan yang lain teman-teman. Tuh jalanan di bawah di sana tuh kan. Mana ya? Nah itu jalanan biasa. Nah kita di atas ini. Dan juga jalur ini tuh khusus untuk Transjakarta. Jadi lancar banget, nggak bakal kena macet di sini teman-teman. Makanya jalur Transjakarta 13 ini teman-teman, yaitu jalur dari Puri Beta ya, Puri Beta Ciledug menuju ke Pancoran, Kuningan ataupun ke Tendean, ini menjadi favorit banyak orang karena di sini jalurnya lancar banget, cuma Transjakarta yang lewat. Dan mungkin karena banyak pekerja dari arah Ciledug dan juga Puri Beta, makanya dibikin jalur khusus ini teman-teman ya, jalur langit. Oke, ini sekarang aku lagi menunggu Transjakarta yang akan menuju ke CSW teman-teman. Nanti kita akan turun di sana dan juga naik MRT di sana. Oke. Sekarang aku udah berada di halte Transjakarta CSW teman-teman. Tuh enak banget kan kalau jalur atas tuh kelihatan semua gitu dari atas, gedung-gedung tinggi, terus perumahan di bawah, jalan-jalanan dan lain-lain tuh semuanya kelihatan. Di sana itu ada MRT teman-teman. Nah ini aku bakal turun dulu nih dari halte Transjakarta CSW untuk menuju ke MRT ASEAN. Ini dia penampakan halte Transjakarta CSW teman-teman. Karena di sini termasuk halte transit ya, orang-orang yang mau berangkat menuju ke Blok M, kota, ataupun mau transit naik MRT Jakarta itu bisa turun di sini teman-teman ya. Tapi kalau yang mau naik KRL tadi itu dari setelah halte Kebayoran Lama itu ada halte Velbak. Nah itu kalau mau naik KRL ke arah Tanah Abang ataupun sampai dengan Rangkas Bitung, itu bisa naik turun di halte Transjakarta Velbak tadi teman-teman. Setelah halte Kebayoran Lama, Velbak, Majestic, baru ke CSW ini. Jadi teman-teman bisa turun di situ ya. Di halte Transjakarta CSW tersedia lift prioritas teman-teman yang bisa teman-teman gunain kalau misalnya mager turun tangga ya, atau mungkin bagi penyandang disabilitas itu bisa turun lewat lift aja teman-teman. Tapi ya itu mesti ngantri karena kapasitasnya itu terbatas ya. Oke, ini aku mau turun ke bawah teman-teman, mau turun tangga ke bawah menuju ke stasiun MRT ASEAN.
karena di sana itu aku mau naik MRT menuju ke Dukuh Atas BRI. Di lantai tengah, lantai 2 dari halte CSW ini juga banyak tenan-tenan makanan. Ini ada popcorn, ada Tomorrow Coffee itu teman-teman. Terus ada cemilan-cemilan ya, makanan-makanan instan Korea gitu-gitu. Boleh nih teman-teman cobain ya. Kalau misalnya lagi turun di sini di CSW terus lapar, bisa beli makanan di sini ya. Enak sih sekarang Jakarta tuh tempat-tempat fasumnya itu atau fasilitas umum itu udah banyak yang jual makanan kayak gini teman-teman. Jadi ya kalau lapar tinggal beli aja, kalau pengen nyemil tinggal beli gitu. Nah di CSW teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau transit ke MRT itu di sini tap outnya. Sementara kalau misalnya mau lanjut naik Transjakarta yang ke arah Blok M itu teman-teman jalan kaki yang ke sana. Jalan kaki yang ke sana terus ke sebelah sana kalau nggak salah. Apa ke sana gitu, lupa deh. Kalau mau ke arah Blok M ataupun kota. Jadi nggak perlu tap out dulu, tapi muter yang ke jalan sana, kemudian langsung turun dan naik ke Transjakarta tujuan teman-teman masing-masing. Oke, kita tap out dulu ya. Oh ya, sorry, saldonya sisanya 90.038 karena sebelum aku naik TJ itu 90.039 dan karena Rp1 jadi berkurang Rp1. Jadi 90.038 teman-teman. Naik Transjakarta dari Kebayoran Lama menuju ke CSW ini. Sekarang aku lagi mau transit jalan menuju ke stasiun MRT Jakarta ASEAN. Ya, stasiun MRT ASEAN. Kemudian kita bakal coba lagi naik MRT, apakah Rp1 juga kah? Kita bakal coba semua hari ini teman-teman. Jadi penghubung antara halte Transjakarta CSW dan juga stasiun MRT ASEAN itu ada lorong yang cukup panjang teman-teman, mungkin ada sekitar 100 meter kali ya ini ya. Ini menghubungkan keduanya, jadi udah nggak perlu transit yang gimana-gimana lagi ya. Itu udah terintegrasi langsung gitu, nggak perlu turun ke jalan, lewat atas aja, lewat lorong, lewat bridge ini teman-teman. Jadi seru gitu kan, adem juga. Dan kadang tuh di momen-momen tertentu, sepanjang lorong ini tuh kalau misalnya lagi ada event tertentu teman-teman, itu ada yang jualan-jualan merchandise, makanan, aksesoris gitu-gitu juga teman-teman. Jadi seru sih, sekarang tuh Jakarta udah jauh lebih enak dan lebih nyaman sih buat para pengguna transportasi umum teman-teman. Beli roti 10 ribuan lumayan lah buat ganjel perut ntar. Nah ujungnya tuh di sini teman-teman, lorong penghubung antara halte CSW dan juga stasiun MRT ASEAN. Di sini tuh ada untuk tap outnya di sini ya. Tap outnya di sini, sementara untuk tap in itu di dalam teman-teman. Kita harus Rp90.038. Oke. Ini stasiun MRT ASEAN, teman-teman. Emang terletak di gedung ASEAN ya, di seberangnya di depannya gedung ASEAN gitu. Jadi kalau stasiun MRT Jakarta tuh ya kayak gini sih lebih kurang. Fasilitas umumnya tuh ya paling cuman musola, toilet, terus lift, teman-teman, udah itu aja gitu. Sebelah sana itu eskalator menuju ke yang mau ke arah Lebak Bulus, sementara kita naik menuju ke arah Bundaran HI Bank DKI teman-teman. Jadi kita naik MRT-nya ke arah sini ya teman-teman ya. Tutup. Bundaran HI Bank DKI, kita naiknya ke arah sini. Wah, keren.
Dari sini kelihatan halte CSW tadi teman-teman ya. Bank DKI tiba di peron 2. Enaknya juga kalau yang ASEAN ini termasuk stasiun yang berada di atas teman-teman ya. Jadi sama nih kayak kelihatan semuanya dari atas, banyak view gitu. Ya, tambahan sedikit info lagi teman-teman. Kalau stasiun MRT Jakarta itu ada dua tipe, bukan dua tipe ya. Apa ya? Dia pokoknya tempatnya tuh ada yang di atas, ada yang di underground alias di bawah tanah teman-teman. Kalau nggak salah untuk yang halte dari Bundaran HI sampai dengan Senayan itu berada di bawah atau di underground. Sementara untuk yang dari Senayan menuju ke Lebak Bulus itu stasiunnya itu berada di atas teman-teman. Makanya ini ASEAN ya, karena setelah Senayan ini ASEAN, makanya ini stasiun ASEAN ini berada di atas teman-teman. Di sebelah ada MRT yang akan menuju ke Lebak Bulus. Setiabudi Astra. The doors on the left side will open. To all passengers, please check your belongings. Step carefully. Thank you. Wah, rame juga di sini ternyata teman-teman. Ya, hari libur sih ya, 1 Januari 2024 1 Januari 2025 ya. Oke teman-teman, sekarang aku udah tiba di stasiun MRT Dukuh Atas BNI ya. Dimana di sini merupakan stasiun MRT rame banget teman-teman. Rame banget yang mau jalan-jalan ya hari ini teman-teman. Oke, sekarang kita keluar dulu ya dari stasiun Dukuh Atas BNI. Oh ya, untuk MRT tadi itu tujuan akhirnya ke stasiun MRT Bundaran HI ya. Pas banget berhenti di Bundaran HI dan juga di halte Transjakarta Bundaran HI yang kapal pinisi itu teman-teman, yang jadi spot foto banyak orang di haltenya itu. Oke, sekarang kita keluar dulu ya. Oke. Rp1 tetap ya. Tadi berapa sih saldonya ya? Nanti kita lihat ya. Ini dia stasiun MRT Dukuh Atas ya. Salah satu stasiun MRT yang besar juga teman-teman, karena di sini merupakan tempat transit semua transportasi bisa dibilang ya. Di sini banyak tenan, ada Koi Coffee, terus juga ada Auntie Ains ya. Banyak tenan di sini teman-teman. Kenapa di sini rame banget ya? Karena di sini selain dari stasiun besar, stasiun MRT Dukuh Atas ini teman-teman tempat transit hampir semua transportasi umum di Jakarta ya, bisa dibilang jantungnya kota Jakarta tuh di sini teman-teman. Teman-teman kalau mau baca lengkapnya itu ada di vlog aku sebelumnya yang Dukuh Atas jantungnya Jakarta itu. Jadi intinya sih di sini tuh
teman-teman bisa transit, mau naik KRL di sini bisa, terus juga mau naik Transjakarta di sini bisa, mau naik LRT bisa, bahkan yang mau ke bandara pun tinggal keluar dari stasiun Duku Atas BNI, kemudian lanjut naik ke stasiun BNI City teman-teman, lalu naik kereta yang menuju ke Bandara Soekarno-Hatta teman-teman. Jadi emang di sini tuh komplit banget ya. Makanya kenapa di stasiun MRT Duku Atas ini selalu rame dengan penumpang, karena memang tempat transit hampir semua transportasi umum yang ada di Jakarta. Oke, ini kita menuju keluar dulu ya teman-teman ya, menuju keluar untuk transit. Tuh. Keluar dari stasiun MRT Duku Atas, ke kanan itu langsung stasiun BNI City. Yang mau naik KRL bisa, ataupun yang mau naik KA Bandara menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga bisa. Sementara ke kiri itu kayak stasiun Sudirman teman-teman, lewat lorong terowongan Kendal ini nanti akan langsung ketemu dengan stasiun Sudirman. Bukan di sini tuh emang pusat kota Jakarta, banyak pemandangan gedung-gedung tinggi itu memang di sini teman-teman tuh. Kan dari sini juga udah kelihatan gedung-gedung tinggi Jakarta. Sedikit misinformasi teman-teman, ternyata LRT yang Rp1 hari ini itu adalah LRT Jakarta. Sementara untuk LRT Jabodebek itu tetap tarif normal, bahkan KRL pun tarif normal teman-teman. Jadi hanya berlaku untuk transportasi umum yang ada di kota Jakarta aja ya Transjakarta, terus juga MRT Jakarta dan juga LRT Jakarta. Sementara untuk KRL Jabodetabek, LRT Jabodebek itu tetap tarif normal teman-teman. Dan berhubung LRT Jakarta itu nggak terhubung dengan stasiun manapun ya, ataupun Transjakarta sih ada, tapi kalau mesti ke Velodrome berarti mesti ke Rawamangun dulu teman-teman. Dari sini cukup jauh ya. Dan info lagi teman-teman, kalau tarif Rp1 untuk transportasi umum yang ada di kota Jakarta ini itu lumayan sering diberlakukan. Bukan cuman hari libur kayak hari ini di 1 Januari 2025, juga kadang tuh sering kayak misalnya di ulang tahun kota Jakarta ataupun ulang tahun Provinsi Jakarta, terus juga nggak cuma satu kali tapi lumayan sering dalam setahun tuh mungkin bisa beberapa kali ya, transportasi umum yang ada di Jakarta ini menerapkan tarif Rp1. Jadi jangan khawatir ya teman-teman, nanti bakal ada lagi kok, tenang aja. Apalagi pas ulang tahun Jakarta di bulan Juni itu nanti juga tarif Rp1 untuk para pengguna transportasi umum yang ada di kota Jakarta. Karena udah kadung keluar rumah ya, sekarang aja kita jalan-jalan hari ini, dan ini aku mau menuju ke halte Transjakarta Velodrome ya, untuk kita nyobain naik LRT Jakarta di sana yang tarifnya Rp1. Ini aku lagi naik TJ lagi nih, menuju ke sana teman-teman. Naiknya dari halte Galunggung di Duku Atas tadi, naik yang ke arah Pulau Gadung, nanti langsung turun di halte Velodrome ya. Tiba di halte Pemuda Rawamangun teman-teman, di dekat dengan Stadion Velodrome. Saldoku masih Rp90.036 ya, benar-benar Rp1 hari ini teman-teman. Oke, dari halte Pemuda Rawamangun ini aku mau nyebrang ya, menuju ke LRT Velodrome. Kita coba nih naik LRT Jakarta. Kita naik tuh di sebelah sana tuh stadion olahraga juga ya, Velodrome teman-teman. Jakarta International Velodrome. Di sini juga banyak tempat-tempat duduk ya, tempat-tempat nongkrong.
Dan FYI teman-teman, kalau stasiun lagi, kalau LRT Jakarta Velodrome menuju ke Kelapa Gading ini merupakan LRT pertama yang ada di Jakarta teman-teman ya. Makanya rutenya tuh pendek karena kayaknya dulu masih uji coba, dan sekarang tadi di sepanjang perjalanan dari naik TJ dari Duku Atas menuju ke sini tadi itu banyak pembangunan. Sepertinya mungkin akan disambungkan nanti ya antara LRT Jakarta sama LRT Jabodebek mungkin ya, kita lihat nanti. Ini aku mau masuk dulu ya teman-teman. Ya, oke. Ini sudah ada, kita langsung naik dulu aja ya. Serta menjaga barang bawaan Anda. Terima kasih atas perhatian. Woman, as all of us. Nanti di stasiun Pasar Senen, Gambir dan Juanda, gunakan bus tujuan lain. Woman, please pay attention to the surrounding situation. Stasiun akhir, Pegangsaan 2. Last stop, Pegangsaan 2. Oh. Tiba kita di stasiun tujuan akhir dari LRT Jakarta, yaitu Pegangsaan 2. Ini emang cuma 6 stasiun doang ya dari Velodrome menuju ke Pegangsaan 2 ini teman-teman. Penampakan depan dari LRT Jakarta teman-teman. Depan apa belakang sama aja sih. Jadi LRT Jakarta ini berbeda dengan LRT Jabodebek teman-teman. Ini LRT Jakarta itu cuma 2 gerbong ya, sama kayak Skytrain yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, cuma 2 gerbong. Mungkin juga demand penumpangnya nggak sebanyak Jabodebek ya. Makanya di sini cuma 2 gerbong, dan dia juga berangkat per 10 menit. Ada keberangkatan dari sini maupun dari Velodrome tadi teman-teman. Oke, kita keluar dulu ya, nanti mau masuk lagi. Nah, ini dia bentuk dari stasiun LRT Pegangsaan 2. Ini dia tempat tap out. Dan kita lihat Rp1 benarkah? Rp1. Ini benar-benar persis kayak kereta bandara yang ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, teman-teman, untuk masuknya tadi ya. Oke, kita keluar dulu. Ini keluar kemana ya? Ini keluar Jalan Gading Grande, Jalan Kelapa Raya Kelapa Nias, Jalan Pegangsaan 2. Oke, kita lewat sini coba ya. Oke teman-teman, itu dia vlog singkat mengenai tarif Rp1 di transportasi umum yang ada di Jakarta, yaitu Transjakarta, terus juga MRT Jakarta, dan tentunya LRT Jakarta. Ingat ya, Rp1 ini hanya berlaku untuk transportasi yang ada di kota Jakarta aja teman-teman. Sementara untuk KRL ya, yang ke Jabodetabek itu nggak berlaku ya. Nggak tahu tapi kalau misalnya Transjakarta yang dari Jakarta menuju ke Jabodetabek ya, itu berlaku juga apa enggak, aku nggak tahu. Tapi yang pastinya tarif Rp1 ini hanya berlaku untuk transportasi umum yang ada di kota Jakarta. Ya, nantiin aja deh pokoknya update-update kalau teman-teman pengen nyobain naik transportasi umum Rp1. Kapan lagi ya kan nyobain naik Rp1 ya kan? Oke, teman-teman, sampai di sini dulu vlog singkatnya. Sekarang aku mau balik lagi ke Velodrome, terus balik lagi menuju ke Dukuh Atas. Mungkin ini karena udah jam makan siang, mau cari makan juga nanti teman-teman. Oke, terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Dadah!